Jadi saya pakai Zoom sendiri. Sebentar saya share screen dulu. Di sana, ke ayah. Mama kuliah dulu sebentar. Ya. Nah, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas RPLC yang dari berbagai daerah ya. Selamat datang di Kampus Akademi Farmasi Surabaya dengan mata kuliah metodologi penelitian, gitu ya. Jadi kalau di jadwal itu kan disingkat PETPEN. Coba di mute dulu ya suaranya. Semuanya di mute dulu. Diteliti lagi mute-nya itu sudah di mute apa belum? Baik, saya lanjutkan. Mata kuliah METPEN itu adalah kepanjangan dari atau singkatan dari metodologi penelitian, gitu ya. Wah, berarti kita neliti dong gitu. Iya, gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi mata kuliah METPEN itu biasanya mata kuliah yang dipakai mahasiswa di semua perguruan tinggi ya untuk bekal penyusunan eh, tugas akhir gitu ya, istilahnya tugas akhir. Nah, biasanya ini ada jurnal perkuliahan dari saya. Ini tidak saya share ke Anda karena kita nanti tidak akan pakai ini gitu ya. Cuman ini kronologisnya seperti ini. Jadi kalau di setiap perguruan tinggi itu biasanya materinya tidak jauh-jauh dari ini. Jadi yang pertama intinya itu Anda diminta untuk menyusun ya, menyusun proposal penelitian ya, latihan ikut penelitian gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti isinya, saya akan mengulik, saya akan memberikan arahan bagaimana cara menyusun sebelum penelitiannya, tapi proposalnya terlebih dahulu. Ya, jadi nanti tugasnya Anda menyusun proposal untuk kedepannya, biar ada gambaran. Jadi nanti Anda tuh menyusun proposal penelitian yang sesuai ketentuan Pedoman Akademi Farmasi Surabaya. Nah, pedomannya itu sudah saya share di Google Classroom, yang sudah saya share linknya di WhatsApp ya, di WhatsApp grup kelas Anda, gitu. Silakan diunduh, itu nanti tugasnya sesuai seperti itu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan, kita itu waktunya panjang sekali sampai nanti pukul, sekitar 3:30 gitu ya. Tapi, nanti saya akan bagi mungkin 2 sesi atau 3 sesi seperti itu, karena penjelasan ini nanti tidak akan bisa Anda cerna kalau, Anda tidak mencoba langsung gitu ya. Untuk kali ini nanti, urutannya saya akan menjelaskan materi-materi, tentang metodologi penelitian itu apa sih, gitu ya. Kemudian beserta penjelasannya, bab 1, bab 2, bab 3. Sehingga kemampuannya Anda nanti, saya ingin Anda mampu. Hari ini ya, Anda Anda paham, Anda mampu, mmm, memahami dan bisa menyusun proposal. Gitu ya, proposal apa, bukan proposal dana ya. Jadi proposal itu ada 2, perlu diketahui, proposal itu ada 2, yang pertama proposal pengajuan dana. Nah, yang kedua proposal penelitian. Nah, yang saya maksud ini proposal penelitian, gitu ya. Mungkin belum ke sini, tapi saya akan share ini dulu deh. Nah, ini. Bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, capaian pembelajaran Anda, perkuliahan kita hari ini adalah ya memang kelas ini kan kelas istimewa ya, jadi ditempuh dalam 1 hari. Jadi ya, lumayan materinya saya sesal-sesalkan gitu ya. Jadi yang pertama capaiannya seperti ini, jadi Anda itu diminta untuk paham ya, atau mahasiswa itu paham tentang pengertian penelitian. Yang kedua tentang pendekatan kebenaran ilmiah, metode ilmiah
jenis penelitian, nanti tahapan penelitian, ini masih bab 1 ya, perumusan masalah ini ada di bab 1, perumusan tujuan penelitian juga ada di bab 1, teknik penyusunan tinjauan pustaka ini nanti penyusunan bab 2, daftar pustaka itu di Dapus yang paling akhir, kemudian ada teknik analisis data, teknik, apa ya ini, teknik penyusunan proposal dan laporan. Nah ini, ada pencegahan plagiarisme dan sebagainya ini nanti akan mengikuti, seperti itu. Capaian maksimum. Capaian maksimum kelas ini yaitu ada ini sesuai dengan CPMK ya, mampu menyusun rumusan masalah. Nah ini nanti, saya rangkum, jadi Anda bisa menyusun proposal penelitian, sudah itu aja. Jadi dari semua CPMK 2 sampai 6 ini intinya Anda nanti tugasnya adalah, Anda bisa menyusun proposal KTI secara mandiri, tidak berkelompok ya, gitu. Nah, materinya seperti ini, tadi yang ada di jurnal, seperti yang di jurnal tadi, seperti ini ya. Jadi yang pertama, kontrak perkuliahan tidak perlu saya pikir ya, karena, sudah include hari ini. Kemudian ruang lingkup metodologi penelitian yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Ini bab 1 permasalahan penelitian, terus studi pustaka, pengutipan dan referensi ini ada di bab 2. Terus variabel penelitian, rancangan penelitian, teknik sampling ini ada di bab 3, gitu. Selanjutnya ini adalah, suplemennya, bahan dan instrumen penelitian, etika penelitian plagiasi, pengumpulan data, dan penambahan data, analisis data dan pengujian hipotesis, uji analisis data dan uji statistik, laporan penelitian, evaluasi perkuliahan. Nah, dari sini sudah bingung-bingung apa tidak ya? Bingung, Bu. Bingung pasti, takut ya? Masih bingung, Bu. Baik. Belum ada Ya. gambaran, Bu. Belum ada gambaran, baik. Jadi sebenarnya ini ada materinya, ada bukunya, dan biasanya mahasiswa kami yang dari Akademi Farmasi Surabaya ya, itu, sepanjang saya mengajar, saya memang, saya itu bidangnya adalah dari, kalau Anda lihat, jabatan saya, titel saya di belakang itu MPD, jadi saya itu memang di perkuliahan di pendidikan bahasa sebenarnya, tetapi materi penelitian itu saya pegang karena, saya juga aktif di LPPM, di Akademi Farmasi Surabaya. LPPM itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di situ saya di sana tempat kerja saya. Kemudian, untuk penelitian juga saya sudah lolos 2 kali dan sudah habis, kuota saya untuk penelitian dosen pemula, yang lolos 2 kali karena memang kesempatannya 2 kali, kemudian saya berhasil juga mendapat dana tambahan. Jadi dari penelitian itu ketika dinilai luarannya sudah mampu semua, juga akhirnya saya dapat luaran tambahan gitu sebagai bonusnya, jadi dapat uang lagi gitu ya. Jadi itu juga seleksi Jakarta, jadi, untuk penelitian materi metodologi penelitian ini memang sudah saya pegang sejak lama, sejak sudah bertahun-tahun yang lalu, gitu. Makanya mungkin saya dianggap mampu untuk menyampaikan materi penelitian, karena dunia penelitian sangat erat dengan saya, baik internal maupun nasional. Kemudian aktif juga di jurnal, sebagai reviewer di kampus lain juga. Jadi, insya Allah saya mampu membawakan materi ini ya, sebaik-baiknya saya usahakan sebaik-baiknya menyampaikan kepada Anda. Saya pikir ini ya, ini nanti akan memang agak susah, tapi saya akan memberikan peta jalan dulu kepada Anda. Nah, di Akademi Farmasi Surabaya, ini metodenya ya nanti, saya akan ke ini aja. Ya sudah, ini nanti, metode pembelajaran kita, tapi ini secara textbook aja, nanti kan saya hanya menjelaskan, kemudian ada tanya jawabnya itu nanti per kelompok gitu ya. Kemudian ini kontraknya, kontraknya hanya seperti ini saja. Link kehadiran akan saya berikan di akhir kegiatan, kemudian mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan dari awal sampai akhir. Baik, sebelum saya ke sini, sebentar.
Nah, ini kan yang saya share di Google Classroom ya. Nah, sebelum saya ke sini, saya akan, menjelaskan dulu, silahkan dicatat boleh. Jadi di Akademi Farmasi Surabaya, untuk penyusunan proposal KTI, itu dibagi dulu. Jadi tadi kalau saya bilang seperti itu, biasanya di Akademi Farmasi Surabaya punya kebijakan, jadi ada beberapa bidang. Jadi bidangnya tidak hanya satu saja farmasi gitu. Jadi farmasi itu kan banyak ya. Jadi farmasi di Akademi Farmasi Surabaya kebetulan masih bidangnya itu masih umum gitu. Jadi farmasi gitu saja titik gitu. Nah, untuk itu pemilahan-pemilahan itu perlu kita lakukan. Nah, di Akademi Farmasi Surabaya itu ada 5 bidang. Ya, ada 5 bidang. Yang pertama, farmasi klinis. Farmasi klinis rumah sakit, itu. Jadi nanti arahnya silakan dicatat boleh, karena ini penting sekali. Farmasi klinis rumah sakit arahnya ya mungkin ke kelas RPL ini cocok ya, karena banyak yang kerja di rumah sakit. Sepertinya saya yakin nanti banyak yang mengambil contoh-contoh proposal tentang bidang farmasi klinis rumah sakit. Jadi kalau tentang ke rumah sakitan itu biasanya tentang kepatuhan minum obat dan menganalisis, menyurvei pasien-pasien yang terkena penyakit-penyakit tertentu dengan dikondisikan dengan, obat-obat tertentu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada farmasi komunitas. Nah, ini di luar bidang di ruang bidang laboratorium juga di luar bidang rumah sakit gitu ya, farmasi komunitas. Terus yang ketiga ada farmasi kimia farmasi. Ada kimia farmasi. Nah, ini farmasi yang pakai media laboratorium. Jadi uji coba. Jadi bidangnya nanti jalannya ke sana, gitu ya, pakai laboratorium karena uji coba. Kemudian yang keempat itu teknologi kefarmasian. Teknologi kefarmasian ini nanti ada hubungannya dengan uji coba bahan sebelum diberikan ke pasien gitu ya. Jadi apakah obat ini bisa apa tidak, teknologi kefarmasian itu tidak hanya melulu tentang obat, tetapi, bisa juga kosmetik, uji coba kosmetik dan varian-variannya gitu. Yang kelima yang kelima itu farmasi, bukan farmasi lagi tapi masih mendekati farmasi yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi. Mikrobiologi kebetulan di kampus Akademi Farmasi Surabaya itu ada dosen-dosen mikrobiologi. Biasanya yang berhubungan dengan obat-obat herbal itu nanti bidang bidang penelitiannya ada di sana, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan herbal-herbal, yang berhubungan dengan natural-natural gitu ya, yang alami-alami itu nanti ada di sana. Saya revisi ya, bukan 5 sekarang itu ada 6 karena tadi farmasi rumah sakit, farmasi klinis dan farmasi komunitas tadi kemarin itu tahun lalu itu masih jadi satu, sekarang sudah dipisah. Nah sekarang ternyata itu ada 6 saya lupa, saya baru ingat yang keenam itu adalah farmasi bahan alam. Nah ini biasanya, bersinergi dengan dosen-dosen mikrobiologi juga gitu, karena herbal-herbal itu ada farmasi bahan alam dan biasanya favoritnya mahasiswa itu untuk mahasiswa yang belum bekerja, itu biasanya ini, farmasi bahan alam. Nah, untuk yang sudah bekerja mungkin, kelas RPL ini, itu kemungkinan nanti farmasi rumah sakit, gitu. Baik, seperti itu. Terus selanjutnya apa? Nah, setelah Anda mengetahui ada 6 bidang itu, ya, langkah selanjutnya adalah, silakan dipilih. Ya, dipilih dalam hati maksud saya, karena nanti, saya minta juga di akhir perkuliahan, kira-kira Anda lebih memilih bidang yang mana dari 6 bidang itu, gitu. Silakan dipilih dulu dalam hati. Nah, kalau sudah, saya akan menjelaskan, sebentar, ada ini email saya masuk. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang, selanjutnya seperti apa, Bu. Nah, ini untuk wawasan penelitian ya. Penelitian itu ada 2, dibagi 2 ya, penelitian kualitatif
dan penelitian kuantitatif. Sebenarnya ada 3 juga variannya di era sekarang ini, bisa juga di-mix antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu seperti apa? Penelitian kualitatif itu nanti hasil akhirnya itu, Anda nanti akan berhubungan dengan deskriptif. Hasil akhirnya itu penjabaran secara deskriptif, gitu ya, secara kata-kata. Sedangkan kuantitatif itu nanti, ada uji cobanya, ya. Biasanya penelitian kuantitatif itu, yang berhubungan dengan laboratorium, ya, dengan uji coba itu biasanya memakai kuantitatif, ya. Dan di kuantitatif itu kalau memakai uji coba itu berarti kita nanti masuk ke penelitian eksperimen, gitu. Dan itu sepertinya tidak untuk farmasi, bidang farmasi rumah sakit klinis ya. Biasanya itu untuk selain itu, biasanya untuk farmasi, kimia farmasi, teknologi kefarmasian, terus farmasi bahan alam, kemudian mikrobiologi itu, biasanya pakai kuantitatif. Nah, kalau untuk penelitian farmasi klinis rumah sakit ya, itu pakai deskriptif. Pakai deskriptif, ya. Biasanya pakai deskriptif karena penelitiannya nanti biasanya berawal dari studi kasus pasien-pasien di rumah sakit, kemudian, apa ya, pendataan juga bisa, pendataan secara kontinu gitu, kemudian secara, survei juga bisa. Nah, farmasi klinis rumah sakit itu seperti itu. Makanya dia itu nanti arahnya lebih ke deskriptif gitu, tanpa ada hitung-hitungan, karena pendataan gitu ya. Jadi insya Allah lebih mudah untuk farmasi klinis rumah sakit itu. Baik, saya kan sebenarnya ini ada materinya itu panjang, tapi saya langsung ke template-nya karena kita waktunya hanya 1 hari ini, gitu ya. Kalau saya beri materi, di modul saya atau buku saya, nanti waktunya jadi panjang, tapi, terakhirnya Anda tambah bingung, gitu. Makanya saya langsung ke sini. Jadi ini, rapat tim Medpen dari kemarin kalau kelas lain sudah ada yang dapat Medpen, itu pasti nanti dapat ini ya, karena kita sudah sepakat langsung ke template-nya saja. Ini template yang sebelum sidang. Jadi nanti, tugas Anda adalah di sini ya, di sebelum sidang ini. Lihat yang sebelum sidang, jangan yang sesudah sidang, karena di sini nanti ada 2, gitu. Nah, ini nanti proposalnya seperti ini. Silakan dilihat sendiri di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, untuk penyusunan cover-nya, seperti ini ya penulisannya, proposal, karya tulis ilmiah. Ini diperhatikan juga marginnya ya diperhatikan, paragraf spasinya 1,5. Silakan dicocokkan dulu sebelum membuat. Jadi nanti yang ini juga akan jadi penilaian karena ini jadi kedisiplinan Anda dalam membuat tugas, gitu ya. Kalau ini hurufnya berapa? Hurufnya 14, berarti size-nya 14 ya berarti benar-benar buat size-nya 14. Kalau di bold ya buat sebenar-benarnya di bold, gitu ya. Kemudian untuk judul, ini kebetulan kalau judulnya, kata pertama pengaruh. Nah, ini bukan farmasi klinis rumah sakit nih, ya. Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap rasionalitas penggunaan analgesik oral. Nah, ini kalau ini biasanya penelitian pengaruh itu eksperimen, gitu ya. Tapi sebenarnya ini farmasi rumah sakit, karena ada tanda kurungnya, saya bingung juga nih ya. Ini punyanya alumnus Akademi Farmasi Surabaya. Ini benar-benar ada sih ini. Jadi studi dilakukan di Apotik Latansa Sidoarjo, gitu. Sebenarnya kata pengaruh ini saya kurang sepakat ya, ini nggak tahu ini tahun berapa, tapi judulnya silakan nanti judulnya saya taunya di mana Bu, gitu ya. Nah silakan, searching atau googling silahkan, gitu ya. Nanti saya yang akan menilai. Saya yang akan menilai. Kalau bisa pengaruh ini dihilangkan ya, karena pengaruh itu biasanya berhubungan dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu uji coba.
gitu ya. Uji coba itu biasanya pakai laboratorium. Bisa sih kita tidak pakai laboratorium, tapi nanti analisisnya pengaruh itu harus pakai angka, gitu. Itu yang saya permasalahkan. Jadi nanti biasanya kalau penelitian, farmasi klinis rumah sakit itu biasanya, ke ini, kepatuhan, biasanya diawali dengan kepatuhan, gitu, seperti itu. Terus bold-nya ini, logonya ini juga sebesar ini, lihat ukurannya ya. Lebarnya, tingginya, sesuai dengan ini. Nah, ini juga sama persis harus seperti ini, tidak boleh buat sendiri, gitu ya. Jadi ini sebenarnya aturan seperti ini tuh ada di seluruh perguruan tinggi. Jadi tiap perguruan tinggi itu punya aturan berbeda-beda. Nah, kebetulan di Akademi Farmasi ini seperti ini. Jadi saya harus, menyampaikan ke Anda bahwa buatlah seperti ini, gitu ya. Oleh tidak pakai titik 2 ya di sini, karena ini tidak ada juga, gitu ya. Kemudian NIM baru titik 2 baru nomor NIM-nya. Kemudian seperti ini ya, prodi, baru Akademi Farmasi Surabaya, baru Surabaya, terus tahunnya. Tidak pakai bulan, dan ini jangan dibolak-balik, gitu ya. Persis seperti ini, gitu. Nanti tugasnya seperti itu. Nah, ini halaman kedua. Ada tulisan proposal karya tulis ilmiah. Ini judulnya sama, ya, seperti yang di awal. Nanti saya bisa sih, silahkan konsultasi dengan saya untuk penyusunan judul, gitu ya. Terus ditulis seperti ini, diajukan untuk memperoleh gelar ahli media farmasi, seperti ini sama ya. Ini bukan diulang lagi, tapi ini cover dalam sebenarnya. Nah, seperti ini. Kemudian lembar pengesahan dibuat saja, tapi nanti tidak perlu ada, eee, tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2. Sama persis seperti ini silakan dibuat. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini untuk tulisan kata pengantar itu size-nya 14, di bold, gitu ya. Nah, isinya kata pengantar itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kata pengantar itu kalau untuk buku dengan tugas akhir seperti ini, seperti penelitian itu memang agak berbeda, gitu ya. Biasanya kalau kata pengantar buku itu menjelaskan, buku itu menceritakan tentang apa, menjelaskan tentang apa. Tapi ini kata pengantar di tugas akhir atau semacam skripsi gitu ya, gitu, isinya adalah terima kasih, ucapan terima kasih seperti ini. Ini contohnya. Ini sudah saya edit sih, kebetulan saya kan memang dosen bahasa Indonesia. Jadi yang menyusun kata pengantar ini saya, untuk template ini, tulisannya seperti ini. Apakah harus sama persis? Tidak, kalau ini ya beda silakan. Silakan karena memang ini sudah ganti juga, memang jajaran akademisinya udah ganti. Tapi, kalau Anda bingung ditulis seperti ini aja tidak apa-apa. Gitu. Kalau mau menambahkan, silakan. Minimal Anda latihan kalau menyusun kata pengantar itu seperti ini, gitu ya. Selanjutnya, daftar isi. Nah, daftar isi ini ya tentunya di sini tuh setelah proposal karya tulis ilmiah di sini ada halamannya ya. Nanti, jadi daftar isi itu nanti kalau saya buat daftar isi itu, buatnya terakhir terakhir. Meskipun ditaruh di halaman paling awal ini ya, halaman-halaman awal. Nah, isinya daftar isi, kalau nanti, ada tabel, ada gambar, silahkan diberi, kalau tidak ada, tidak perlu, gitu ya. Jadi ini tuh tidak wajib sifatnya ini, tergantung Anda nanti menyusunnya. Cuman di daftar isi ini, untuk bab 1 pendahuluan itu formatnya harus seperti ini loh ya, jangan diubah sendiri. Khusus untuk bab 1 pendahuluan. Jadi tidak mungkin 1.1 itu kata-kata yang lain, ya. Silahkan seperti ini, tetap seperti ini, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, umum, khusus, kemudian manfaat penelitian, gitu. Ini harus sama seperti ini. Hanya bab 1 ya, karena nanti, tugas Anda adalah menyusun, eee, judul, cover dalam dan sebagainya tadi, kemudian daftar isi, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, gitu ya. Ini sudah pukul berapa? Oh, belum.
Baik. Nah, kemudian untuk bab 1, 2, dan 3 yang tidak boleh diubah susunannya adalah hanya bab 1 untuk penulisan di daftar isinya. Kemudian tinjauan pustaka silahkan penentuannya terserah Anda. Bab 3 itu silahkan samakan dengan ini atau ambil yang perlu saja ya. Rancangan penelitian wajib Anda tulis di titik 3.1 itu rancangan penelitian, gitu ya. Lokasi dan waktu penelitian, ini kalau untuk penelitian deskriptif. Ini cocok memang untuk, yang klinis rumah sakit. Lokasi dan waktu penelitian itu wajib, tapi kalau penelitiannya ada di laboratorium, tidak perlu lokasi dan waktu penelitian. Kemudian 3.3, sampel besar sampel dan cara pengambilan sampel. Ini silahkan dibuat. 3.4, variabel penelitian. Kalau penelitiannya itu penelitian deskriptif yang tidak pakai, memperbandingkan gitu ya. Seperti kalau tadi kan awalnya kan pengaruh gitu ya. Pengaruh itu berarti Anda nanti memperbandingkan 2 kelompok atau 2 subjek penelitian. Satu diberi treatment yang kelas, eksperimen, itu di eksperimen atau diberi treatment yang normal, memakai aturan yang biasa aja, gitu. Kerangka operasional, ini butuh ya, ini wajib ada, 3.5 ini ada, harus ada. Kerangka operasional. 3.6, alat dan bahan atau instrumen penelitian. Nah, ini pilih salah satu, instrumen penelitian atau alat dan bahan. Kemudian 3.7, definisi operasional, ini wajib ada. 3.8, teknik pengumpulan data, ini juga wajib ada. Bagaimana data itu dikumpulkan, Anda memakai metodenya siapa, gitu ya. Silakan ditulis di bab 3 itu. Anda memakai metodenya siapa, memakai teorinya siapa untuk mengumpulkan data, biasanya ada rumus-rumus tertentu. Biasanya seperti itu, biasanya peneliti itu tidak memakai, metode sendiri, metode pengumpulan data sendiri, tapi memakai teori pengumpulan data dari, tokoh ahli yang lain, gitu. Kemudian teknik pengolahan data, 3.9, teknik pengolahan data ini juga ada rumusnya. Untuk mengolah data ada rumusnya, untuk mengumpulkan data juga ada rumusnya, biasanya seiring sejalan. Makanya Anda, saya dari awal tadi ya, saya ulang lagi, jadi tentukan dulu, Anda itu nanti mau neliti di bidang apa, di 6 bidang itu. Gitu. Nah, dari situ nanti Anda bisa fokus, dicari di Google juga lebih fokus bahwa nanti cari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan farmasi klinis atau farmasi rumah sakit, seperti itu. Jadi nanti lebih fokus. Nah, biasanya jenis penelitiannya seperti apa, itu silakan dicari, itu ada rumusnya. Ini biasanya ada di buku metodologi penelitian. 3.10, rancangan hasil penelitian. Rancangan hasil penelitian itu nanti hanya rancangannya saja, gitu ya. Nanti penelitiannya itu mau diapakan, gitu ya. Mau diapakan penelitiannya, mau dianalisis dengan rumus, misalnya kalau eksperimen itu ada rumusnya, pakai uji T, atau uji ANOVA, atau uji ANCOVA. Kalau deskriptif, ya harus deskriptif saja. Jadi hasil pengamatan. Jadi kalau hasil penelitian rancangannya itu nanti berupa hasil pengamatan. Yang mau diamati apa saja, poin-poinnya. Itu silahkan ditulis. Seperti itu. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga tidak main-main ya. Daftar pustaka ini nanti sangat berhubungan dengan mulai bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti Anda mengutip tulisan orang lain itu di bagian mana saja itu ditulis di daftar pustaka, gitu ya. Anda habis searching Google, cari artikel orang lain. Nah, jangan lupa ketika Anda memasukkan pendapatnya di bab 1, bab 2, atau bab 3, Anda susun di daftar pustaka. Kayak literasi gitu ya, Bu, ya? Literasi, ya kayak, literasi sebenarnya pengertiannya bukan itu ya, pengertian literasi itu adalah, membaca apapun itu untuk bidang baca gitu ya, tapi ya semacam itu, semacam referensi. Nah, ini lebih tepatnya istilahnya semacam referensi, bukan literasi. Daftar pustaka seperti itu. Nah, hati-hati daftar pustaka kita latihan ya, meskipun,
ini ya nanti hasilnya itu tugas kelas gitu ya, ini tidak akan direpositori atau tidak akan diunggah di laman Akfar, tapi kita berlatih ya. Jadi daftar pustaka itu sangat sensitif dengan plagiasi. Apa plagiasi itu? Plagiasi itu Anda mengambil tulisan orang lain, ya jadi kayak tadi misalnya Anda dapat tugas dari saya menyusun proposal, kemudian Anda searching di Google kan, tidak mungkin sekarang zamannya di perpustakaan gitu tidak mungkin, bahkan perpustakaan aja sudah menyediakan e-perpustakaan gitu. Nah, ketika Anda mengambil tulisan orang lain dari buku ataupun dari skripsi ataupun entah itu di Google ya, tanpa Anda menyusunnya kembali di daftar pustaka ini, itu nanti akan jadi masalah, plagiasi. Kenapa? Nanti akan ketumpuk gitu ya. Misalnya, apalagi, itu diunggah sudah ada di Google. Di Google itu berarti seluruh orang dunia itu sudah bisa lihat gitu ya. Jadi istilahnya gini, kalau istilahnya tuh saya pakai repository gitu ya. Jadi kita me-repost lagi, kita unggah, kemudian Anda memakainya lagi. Nah, ketika memakainya lagi tanpa ada di Dapus, itu nanti akan masuk plagiasi, gitu. Caranya gimana? Ada software-nya anti plagiasi itu untuk ngecek plagiasinya yang terkenal yang banyak dipakai orang Indonesia selama ini sebenarnya banyak software-nya, tapi biasanya yang terkenal adalah Turnitin, gitu. Turnitin itu juga ada yang gratis, ada yang berlangganan, gitu ya. Biasanya tiap perguruan tinggi itu berlangganan, karena memang sangat mahal, jadi biasanya dosennya itu bisa bisa, untuk ngecek tulisannya ini seberapa besar tingkat plagiasinya, gitu. Makanya kalau ketika setiap Anda, mengambil tulisan orang lain dan dimasukkan ke bab 1, bab 2, atau bab 3, itu jangan lupa dimasukkan ke daftar pustaka. Caranya bagaimana? Ya caranya nanti, saya kasih tahu, gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk paling banyak tempat mengutip itu adalah di bab 1, ya, di latar belakang, terutama di latar belakang, di sini. Karena di sini itu tempatnya latar belakang. Jadi sebelum Anda mengambil penelitian, itu belakangnya tuh ada apa sih? Nah, biasanya untuk penelitian, penelitian itu kan Anda meneliti ya. Meneliti itu tujuannya untuk apa sih? Ada yang tahu? Biar saya ada komunikasinya. Ini Mbak Yeni Puspasari. Coba, mana suaranya? Yeni Puspasari? Coba saya cari lagi. Udah, ini aja pimpinan kelasnya aja ya. Coba siapa tadi? Iya, Bu. Iya. Ya, coba menurut Anda tujuan penelitian itu untuk apa ya? Untuk membenarkan suatu teori. Membenarkan suatu teori, baik. Ada yang lain? Indah Nuraini? Mungkin untuk lebih mengetahui apa yang belum diketahui orang lain. Ya, itu umum sekali ya. Baik. Kenapa sih ada penelitian? Karena kenapa sih Anda butuh melakukan penelitian? Mengapa seseorang itu butuh meneliti? Karena ada masalah, ya. Ada problem sebelumnya. Makanya, ini butuh diteliti nih, butuh ditelisik lagi lebih dalam. Nah, gitu. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan, gitu ya. Dengan adanya penelitian, itu harapan itu ada, gitu. Saya analogkan aja karena Anda dari rumah sakit. Ibaratnya kalau peneliti itu adalah dokternya, atau farmasisnya, atau Anda itu sebagai penelitinya. Nah, penelitian itu Anda meneliti, Anda ingin mengembangkan atau ingin memberikan harapan kepada masyarakat misalnya ya, sekarang kan kondisi pandemi, bahwa ada Covid. Nah, Anda mengembangkan ternyata ada yang bisa, formula yang bisa membantu atau meringankan gejala